Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aditya Sidik, Prodi Teknik Perminyakan, berasal dari lokal C. Saya di sini akan menjelaskan apa itu bahasa. Menurut KBBI, bahasa secara linguistik sebagai sistem lembaga bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bagaimana bahasa bisa terbentuk? Ada beberapa faktor yang tentunya membentuk bahasa itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa, mulai dari bahasa Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan. Disusul oleh bahasa Spanyol, Perancis, dan bahasa Inggris. Kemunculan bahasa untuk pertama kali menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 6.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Bahasa menjadi sebuah unsur budaya yang pasti ada di setiap peradaban. Keragaman bahasa yang ada di dunia muncul dari bahasa-bahasa tertua di dunia. Sumerian dan Egyptian yang pertama kali merekam jejak bahasa beserta sistem bahasanya, yaitu sekitar 3.200 Masehi. Asal-usul bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama berasal dari bahasa Melayu, karena mudah dikuasai, tidak memiliki tingkatan dalam kebahasaan, dan bisa dijadikan bahasa kebudayaan. Dan yang kedua, bahasa Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia yang dikukuhkan di kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan atau fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsinya itu sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi antar sesama. Yang keempat, pemersatu bangsa. Yang kelima, lambang identitas nasional. Yang keenam, sarana komunikasi pendidikan. Dan yang terakhir, resmi kenegaraan. Selanjutnya, dalam bahasa, konteks linguistik, hakikat bahasa yaitu mengkaji bukan dari sisi fungsi, tapi dari apa itu bahasa yang didefinisikan sebagai hakikat. Selanjutnya, bahasa dalam konteks linguistik, hakikat bahasa yaitu mengkaji bukan dari sisi fungsi, tapi dari apa itu bahasa didefinisikan sebagai hakikat bahasa, yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh peranggota. Yang selanjutnya, sifat bahasa dari sisi linguistik. Yang pertama yaitu bahasa adalah sistem. Yang kedua adalah bahasa adalah simbol. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang keempat, ada unik. Dan yang kelima, ada universal. Yang keenam, ada bermakna. Yang ketujuh, ada arbitrer. Yang kedelapan, ada konversional. Yang kesembilan, ada produktif. Yang ke-10 dinamis, dan yang terakhir variatif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mikrolinguistik. Mikrolinguistik yaitu mempelajari bahasa yang memiliki kedudukan sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Dari mikrolinguistik itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada fonologi, yaitu yang ditinjau dari fungsi. Dan yang kedua morfologi, yaitu membahas kata dan kelompok kata. Yang ketiga semantik, yang artinya adalah makna bahasa. Dan yang keempat sintaktis, yaitu membahas satuan-satuan kata dengan kata lain. Selanjutnya, apa itu makrolinguistik? Makrolinguistik itu mempelajari hubungan bahasa dengan faktor di luar bahasa. Makrolinguistik itu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah fonetik.
Fonetik itu menyelidiki penghasilan atau menyampaikan dan penerimaan bunyi bahasa. Yang kedua, psikolinguistik, yaitu mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan alat akal budi. Yang ketiga, antropolinguistik, yaitu menelaah hubungan bahasa dan budaya sebagai alat bahasa kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, ada sosiolinguistik, yaitu menelaah bahasa yang berpegang pada pandangan dan konteks manusia. Sekianlah penjelasan saya tentang bahasa Indonesia dan artinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.